He's coming soon.
hilang. Amin. Seolah amin. Tuhan sama haleluya. Amin.
anak-anak sekolah sahabat ke dalam tangan Abah Yahweh. Ya. Mari kita serahkan anak-anak sekolah sahabat. Baru ata Yahweh Elohinu melech haolam, baru ata Yahweh Elohinu melech haolam. Asar kitsanu bebisota Elobanim, Yeshimka Elohim ke Efraim ke Menashe, Yeshimai ke Elohim ke Sarah Rivka Rahel Ulea. Bapak, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat, baik yang ada di tempat ini maupun yang mereka mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami menyerahkan mereka semuanya dalam tangan-Mu. Pemeliharaanmu sempurna. Segala roh kutuk, nenek moyang, agama, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasailah pikiran kami, berbicaralah ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya. Shalom Aleichem. Shalom. Ya. Ini nggak ada sekolah sahabat, ya saudara. Jadi tetap ada di ruangan ini semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita kembali dengarkan daftar Elohim. Hari ini yang saya beri judul yaitu Khomer atau tanah liat, saudara. Saya beri judul daftar Elohim kita kali ini yaitu Khomer. Ya, bisa ditutup rapat. Ya, saya beri judul daftar Elohim kita kali ini yaitu Khomer, saudara. Atau artinya tanah liat. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan belajar tentang tanah liat. Saudara, kita akan lihat dulu ayatnya di dalam kitab Yesayahu 64 ayat 8. Kitab Yesayahu pasal 64 ayat yang ke-8. Tapi kalau di dalam kitab Ibrani-nya ini ayat 7, saudara. Ya, sorry, ini ayat yang ke-7, tapi pemenggalannya. Tapi di sini Yesayahu pasal 64 ayat 8 yang berbunyi demikian, saudara. Wa ata Yahweh Avinu, ata anahnu ha Khomer, wa ata Yisrenu, uma ase yakahulanu. Yang artinya, saudara, namun sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Kami adalah tanah liat, ya, dan Engkaulah pejunan kami, dan kami semua adalah karya tangan-Mu. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita lihat ayat ini, saudara, kita akan tahu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yaitu kata namun sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Artinya kita tahu bahwa Bapa kita itu namanya Yahweh. Kemudian dikatakan kami adalah tanah liat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena kita semua ini hanya tanah, dan tanah pun tanah liat, saudara. Saudara perhatikan, ada di sini umat Elohim yang terbuat dari emas batangan, atau terbuat dari besi baja. Kalau terbuat dari besi namanya robot, saudara. Atau terbuat dari berlian, gak ada. Tetapi semua terbuat dari tanah liat, saudara. Sedangkan tanah itu hanya diinjak, saudara, yang dikasih Tuhan, hanya digarap. Oleh sebab itu dikatakan, saudara, kami adalah tanah liat dan Engkaulah pejunan kami, yang membuat, menciptakan kami atau menciptakan kita, dan kami semua adalah karya tangan-Mu. Artinya, saudara, kita harus sadar bahwa kita ini ada yang menciptakan, dan kita sadar bahwa kita hanya terbuat dari tanah, terbuat dari debu, dari tanah, saudara yang kasih. Jadi gak ada yang perlu kita sombongkan, wah saya hebat, saya lebih dahsyat dari yang lain. Tidak, karena toh kita semua terbuat dari tanah. Saat kita kembali pun kita akan kembalinya kepada tanah, saudara. Artinya gak ada yang disombongkan. Kalau ada orang bilang saya beda, saya diciptakan dari emas batangan, beda, saudara. Tapi sampai hari ini gak ada orang yang terbuat dari emas. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh,
kita ini berasal dari tanah liat, ya. Kita ini berasal dari tanah liat, saudara. Bukan dari barang yang lain, bukan pula dari kayu, bukan pula dari besi, bukan pula kita ini dari baja, bukan. Tetapi kita terbuat dari tanah liat. Kita akan lanjutkan, saudara, ya. Yang pertama, kalau kita terbuat dari tanah, saudara, tanah itu bisa digunakan untuk menanam. Artinya bisa membuat yang lain hidup dari diri kita. Yang namanya tanah itu dipakai untuk berdagang. Artinya supaya apa yang ditanam mendapatkan kehidupan. Seharusnya kalau kita terbuat dari tanah, harusnya kita bisa menghidupkan yang lain. Paham, saudara? Harusnya kita ini karena terbuat dari tanah, harusnya kita bisa menghidupkan orang lain, bukan malah mematikan orang lain. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, menjadi tanah yang subur. Kalau tanahnya subur, saudara yang kasih Tuhan, pasti apapun yang ditanam akan membuat jadi hidup. Sekarang saya kasih contoh. Waktu saya masih kecil, saudara, dulu orang nanam entah itu tomat, entah itu cabai, jarang saya lihat pakai semprot obat kimia. Betul kan? Asal ditanam subur, hasilnya bagus. Dulu begitu. Semakin hari, saudara, begitu banyaknya bahan kimia. Sekarang nanam tomat, apalagi kalau hujan terus atau nanam kentang, tidak disemprot, daunnya layu, saudara, dan akhirnya mati. Artinya butuh namanya penguat daun, yaitu obat kimia, saudara. Sama dengan manusia. Di dunia ini sekarang manusia sudah terlalu banyak bahan kimia yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanya wajar saja manusia itu rentan terhadap penyakit. Kenapa orang dulu itu nggak pernah pakai sendal tapi sehat? Orang dulu itu makan awes dari kandang, habis gini di ladang makan tetap sehat. Karena dulu jarang sekali pakai obat kimia. Betul nggak, saudara? Sekarang apapun semuanya kimia. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang pertama, tanah itu bisa digunakan untuk menanam, artinya memberikan kehidupan. Seharusnya kalau kita diciptakan dari tanah, dibuat dari tanah, harusnya kita bisa memberikan kehidupan buat orang lain. Artinya kalau kita diajak ngobrol, sering menyupport, memberikan kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi tanah yang subur. Lah kalau tanah yang subur mau ditanam apa saja pasti subur, saudara. Makanya berapa banyak orang kalau di daerah kota, di daerah yang tempat panas, sering ngambil tanah dari pegunungan karena tanahnya subur, buat nanam apa saja cocok, saudara. Nah ini salah satunya yang pertama, saudara yang dikasih oleh Bapak. Yang kedua, saudara, bisa dibuat untuk menjadi gerabah atau misalnya gerabah ini seperti ini nih gambarnya, saudara. Ada jun, ada keramik, ada macam-macam, ya. Bisa dibuat untuk menjadi gerabah apapun, bentuknya apapun. Nah artinya menjadi karya seni yang indah. Hidup itu adalah seni yang dipandang indah untuk orang lain. Jadi hidup ini bukan malah nyusahin orang lain, membuat cemas orang lain, membuat orang lain jadi nggak nyaman. Hidup itu seni. Artinya kita berbeda, kita nggak sama. Pertama, saudara yang dikasih namanya tanah liat. Saudara ambil. Orang ngambil tanah liat, kemudian diambil ke tukang pejunan, tukang pembuat gerabah. Begitu dia dibuat, setelah dibentuk, ada yang berbentuk namanya untuk atap rumah. Namanya apa? Genteng, saudara. Kemudian ada yang dibentuk kotak-kotak, namanya bata. Sudah beda, asalnya sama, saudara. Kemudian ada yang dibentuk seperti ini, ya, namanya apa? Jun, ya. Ada yang bentuk seperti ini, namanya piring. Dari satu sumber namanya tanah liat, bentuknya beda-beda. Saya dan saudara gak mungkin sama dengan saya. Anda gak mungkin sama dengan saya pun gak mungkin sama gitu. Ada orang yang lembut, disuruh keras pun kayak apapun ya susah, saudara. Ada orang yang kerasnya disuruh lembek ya gak bisa. Masing-masing orang punya karakter yang berbeda. Yang penting itu dia tetap menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Itulah karya seni, saudara. Sekalipun dia hanya sebagai piring,
Tapi karena keringnya itu hias dipakai, dia nggak bisa seperti John, seperti keramik atau guci, nggak bisa. Tetapi toh dia masih tetap bermanfaat, bisa dipakai untuk makan. Jadi kita nggak bisa paksakan orang lain harus sama dengan saya, harus sama dengan kita, nggak bisa, saudara. Artinya kita tidak memaksakan, bisa dibuat menjadi gerabah. Artinya karya seni yang indah, saudara. Kalau bagi saya tanah liat diciptakan, dibuat manusia hanya berapa, saudara? Kalau dihitung, anggaplah 1000 macam. Genteng, bata, keramik, terus jun, guci, piring, gelas, teko, paling hanya itu, saudara. Anggaplah apa Pak? Tempayan, paling gentong 1000-an lah gitu macamnya. Tapi Tuhan menciptakan kita dari tanah. Berapa bentuk yang dibuat? Sekarang saudara tengok kanan kiri, wajahnya sama? Saudara punya tangan? Saudara punya kaki? Saudara punya badan? Saudara punya kepala? Sama nggak sama? Tapi wajahnya sama nggak? Nggak sama. Tuhan bisa menciptakan, saudara bayangkan di dunia ini 6 miliar. Seandainya oke lah ada yang kembar, tapi semuanya berbeda. Coba kalau ibadah seperti ini, wajahnya sama, saya bingung mana yang Pak Nathan, mana yang Pak Yosef. Betul nggak, saudara? Tuhan itu menciptakannya unik dan setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang matanya sipit, ada orang yang matanya belok, ada orang yang hidungnya mancung, ada orang yang hidungnya mancungnya tertunda, ada orang yang kulitnya putih, ada orang yang kulitnya coklat. Tuhan sudah menciptakan dengan luar biasa, saudara. Dari hal yang sama yang namanya tanah liat. Itulah uniknya Tuhan. Kalau manusia membuat hanya jadi berbagai macam ini pun. Tetapi kalau Tuhan yang membuat macamnya banyak. Amin. Orang Eropa sama orang Asia sudah berbeda. Orang Asia saja, orang Asia Tenggara dengan Asia Tengah, Asia Selatan sudah berbeda lagi, saudara. Orang Afrika berbeda pula, saudara. Artinya begitu berbedanya, saudara. Satu rumah saja bentuknya pasti berbeda. Di sini ada yang kembar, namanya Barkinapsi. Itu saja pasti berbeda. Sekalipun kalau kita melihat pertama bingung, ini yang mana yang Barki, mana yang Napsi. Tapi begitu lama-lama, khususnya kayak namanya apa, ini Barki atau Napsi. Karena pasti ada perbedaan, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa dibuat. Jadi kalau kita di tangan yang tepat itu luar biasa. Kemudian, kita lihat yang ketiga. Kita menjadi sesuatu yang indah jika kita di tangan pejunan yang tepat atau hebat, yaitu apa Yahweh Elohim sesuai yang Dia kehendaki. Amin. Artinya kita akan menjadi sesuatu yang hebat kalau di tangan yang tepat. Kalau seandainya saya dikasih tanah liat seperti ini, terus saya suruh buat gerabah, pasti saya bisanya buatnya batu bata. Karena yang penting jadi kotak, selesai. Kalau disuruh membuat yang seperti ini, pasti hasilnya pun nggak bagus. Karena saya nggak ahlinya di situ. Paham, saudara? Coba, nih, ayo. Besok ada praktek seluruh kehilan Dodula Yahweh tak kasih tanah liat buat. Paling banyak mereka membuatnya adalah batu bata. Karena yang penting kotak dan selesai. Ada yang bisa membuat apa guci? Susah, saudara. Piring saja belum tentu simetris, bentuknya belum tentu bagus. Artinya itu bisa terjadi di tempat yang tepat. Makanya kalau Tuhan sudah memposisikan kita, jangan pernah protes. Tuhan, kenapa saya dilahirkan di orang Jawa? Kenapa saya tidak dilahirkan orang Eropa? Yang paling tidak hidung saya mancung. Tuhan sudah punya rencana yang jauh lebih indah. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mbok saya jangan lahir di orang Jawa dong Pak. Tuhan, Bapak Yahweh, saya pengennya dilahirkan orang Eropa. Lah wong mangan keju pusing kok. Kamu dilahirkan di orang Eropa. Ya kan nggak bisa, saudara. Sebaliknya orang Eropa, kenapa saya dilahirkan di Eropa? Di orang Barat, orang bule, saya dilahirkan di orang Jawa. Gila lihat tempe gosok, pusing, bingung, saudara. Nah, artinya kita ini sudah diatur Tuhan. Kita nggak bisa memilih harus lahir melalui siapa. Saya harus lahir dari orang kaya, kayak orang miskin, kayak
lahir dari apapun, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi yang penting kita ini akan menjadi sesuatu yang indah itu kalau di tangan yang tepat. Si pembuat pejunan yang tepat, yang hebat, yaitu Abah Yahweh. Jadi kalau kita sudah di tangan Bapak Yahweh, jangan banyak protes. Tuhan, kenapa saya di sini? Kenapa saya begini? Karena Tuhan pasti punya rencana yang indah. Amin. Buat kita semua. Karena kita ini karya seninya Tuhan. Sampai hari ini manusia bisa membuat robot mirip manusia. Manusia bisa membuat robot mirip manusia. Jadi bentuknya sama persis manusia. Tapi apakah dia bisa makan jus alpukat? Ya nggak bisa. Tetap jauh di hadapan Tuhan. Dia jauh, saudara. Dia bergerak pun tidak bisa bebas. Bapak Yahweh menciptakan kita. Dia sungguh luar biasa buat kita. Amin, saudara. Kita lihat ayatnya. Di ayatnya ya. Kohelet Pengkhotbah 3 ayat 11. Et hakol asa Yahweh, ada kata Yahweh indah, saudara. Begitu gam et hakolam natan belibang mibli aser lo yimsa ha adam. Et ha ma'aseh aser asa ha Elohim meros buat sof, yang artinya dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hatinya mereka. Setelah Tuhan telah taruh di hati kita. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan Elohim. Ya, tidak dapat pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Tuhan kita bisa mengetahui karena ada kekekalan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah merancang kita indah pada waktunya. Amin. Kita menjadi karya seni yang luar biasa. Kalau kita menjadi karya seni, kalau kita menjadi tanah, jadilah tanah yang subur, yang bisa menghidupi tanaman yang lain, saudara. Tidak harus tanaman apapun, tapi tanaman apa dia bisa menghidupi. Kalau kita ini menjadi tanah liat yang dibuat gerabah, jadilah gerabah yang bisa membuat indah dan bermanfaat buat orang lain. Kalau saya jadi piring, paling nggak saya bisa dipakai untuk makan orang, membantu orang untuk dibuat makan. Amin. Kalau saya jadi gelas, paling nggak saya bisa dipakai untuk minum. Kalau saya jadi kunci, paling nggak bisa memperindah buat rumah di mana orang itu ada. Selalu bermanfaat, saudara. Amin. Itu yang kita lakukan. Kita akan lanjutkan, saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Untuk memahami pekerjaan Elohim, apa yang harus kita lakukan? Tanpa itu manusia tidak akan memahami pekerjaan Elohim dari awal sampai akhir. Nah, pekerjaan Elohim itu apa? Kita bisa pahami, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang pertama, saudara, ya, perhatikan. Menjadikan diri kita tanah yang subur untuk bisa menerima dan memahami setiap daftar Elohim yang diberikan kepada kita, dan kita menjadi pelakunya untuk memberi hidup kepada yang lain. Jadi yang pertama, saudara, menjadikan diri kita tanah yang subur. Yesua memberikan ilustrasi. Ada orang menanam benih, menabur benih. Satunya ada jatuh di tempat berbatu-batu, ada yang jatuh di tepi jalan. Tetapi ada yang jatuh di tempat subur. Bisa nggak kita ini menjadi tanah yang subur? Artinya bertanah yang menyuburkan sehingga ditanam apa saja, saudara, itu membuat kehidupan yang luar biasa. Sampai kalau orang sini istilahnya tangannya adem, nanam apa saja kok mesti hasilnya bagus, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, inilah memberikan hidup kepada yang lain. Bisa nggak kita memberikan hidup yang lain? Memberikan hidup yang lain itu kita bisa menyupport orang, mendukung orang, mendoakan orang, saudara. Paling tidak kalau saya tidak bisa berbuat banyak kepada orang itu, saya berdoa buat orang itu. Amin. Kalau saya tidak bisa memberi hal yang lebih buat orang itu, paling tidak saya bisa menasihati orang itu dan mensupport orang itu. Kalau saya toh tidak mencukupi kebutuhan orang itu, paling tidak saya berdoa biar Bapak Yahweh sanggup mencurahkan berkat buat orang itu. Artinya kita hidup ini menjadi manfaat buat orang lain. Ada orang, makanya dulu saya pernah baca ada istilah, katanya manusia diciptakan dari tanah. Lah kalau isinya mau ribut, jangan-jangan dibuat dari tanah sengketa katanya. Nah, gitu. Kalau ini orang yang isinya
pasrah dan nggak pengen ada kehidupan, jangan-jangan dia hidup dari tanah kuburan dibuatin. Ada yang begitu, saudara. Ya saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan menciptakan kita ini semua sama. Tapi mau nggak kita ini bergerak? Artinya kita menjadi karyanya Bapa Yahweh yang bermanfaat. Ada orang yang dilahirkan dalam kondisi sakit, tetapi di masa akhir hidupnya dia menjadi orang yang sehat, yang menjadi berkat banyak orang. Ada orang yang dilahirkan mungkin dibuat keluarganya jauh, tapi dia menjadi orang yang sukses dan bisa menolong keluarganya. Amin. Dan ini banyak hal yang kayak gitu, saudara. Artinya Tuhan punya rencana yang indah. Saya pernah membaca sebuah kisah yang di Amerika. Ada seorang anak, dia diperkosa oleh orang tuanya sendiri. Bayangin, orang tuanya memperkosa sampai dia depresi dan itu. Tetapi dia sekarang menjadi salah satu motivator dan orang terkaya di Amerika. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena dia bangkit, bahwa dia ada untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Jadi jangan malah wis pasrah, udah kayak gini ya sudah. Wis aku sakit ya sudah, wis aku mati aja lah. Nah, ini namanya pasrah, saudara. Kita harus kuat, harus bangkit, karena kita punya Elohim yang menciptakan kita ini dahsyat. Amin. Kita lihat, saudara. Ini ayatnya. Matius 13 ayat 8. Yes aser nafal al-kelkah tofa waya as tafua semea searim wese sisim searim wese selosim searim. Yang artinya dan yang lain jatuh di atas tanah yang subur. Tadi saya sampaikan, ada yang jatuh di batu-batu, di pinggir jalan, di semak duri. Nah, ada yang lain jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah. Ternyata yang bisa menghasilkan buah yang jatuh di tanah yang subur. Bisa nggak kita tanah lihat kita ini menjadi tanah yang subur buat orang lain? Yang dikatakan saya, yang menghasilkan buah ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kita nggak usah 100 deh. Ngapain sampai 100? Cukup 30 saja. Itu sudah hebat. Nah, sekarang kembali kita lihat, ngaca pada diri kita sendiri. Berapa banyak yang saya sudah berbuat? Berapa banyak yang saya sudah bisa mempertobatkan orang? Nah, kita lihat, jangan lihat standarnya orang lain, tapi lihat diri kita sendiri. Sudah berapa banyak saya mempertobatkan? Karena Tuhan akan lihat setiap buah bagi orang-orang itu sendiri. Kalau di tanah yang subur pasti akan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Paling tidak nggak usah harus 60 atau 100, tapi 30 kali lipat kita sudah berbuah. Nah, tugas kita ini menjadikan buah. Orang bertobat, selebihnya biar Maha Kodes yang bekerja. Amin. Tugas kita menyampaikan, saudara. Saya pernah semalam saya ceritakan ngobrol-ngobrol di RF Sahabat. Ada orang itu lembutnya luar biasa. Begitu disampaikan penginjilan kayak semalam yang tak ceritakan, keras, berontak dia. Undang itu siapa yang tahu kayak gitu, bawa ke sini. Tapi begitu saya menyampaikan dengan cara saya, satu rumah dia bertobat, bahkan bertobat, satu gereja sudah percaya Bapak Yahweh. Saya hanya menyampaikan dengan cara saya. Coba kalau saya paksa keras, sama dengan teman saya yang tadi keras, tak tunjukin. Memang ayat semua yang saya tunjukkan, tapi karena saya udah ibaratnya keras, dia pasti menolak. Penolakannya tinggi. Saya kasih ilustrasi, ada seekor monyet. Begitu anginnya gede, saudara, dia pegangannya semakin kencang. Betul? Takut jatuh. Tapi begitu anginnya sepoi-sepoi, dia liar-liar. Akhirnya malah ngantuk. Jatuhlah dia. Jadi jatuhnya dia bukan karena angin yang kencang, tapi karena angin yang sepoi-sepoi. Ada orang yang disentuh daftar Elohim hanya bisa saja tidak melalui penginjilan, hanya baca ayat, aduh aku tersentuh hati saya. Tuhan berbagai cara, modelnya berbagai cara. Yang penting kita menjadi pelaku daftar Elohim. Amin. Jangan sampai tidak menjadi pelaku daftar. Yang kedua, ya, mengikuti rancangan atau prosesnya Elohim. Ya, mengikuti rancangan atau prosesnya Elohim untuk menjadikan kita sesuatu yang berguna bagi yang lain. Ingat,
untuk menjadi karya seni yang indah itu prosesnya tidak mudah, saudara. Jadi ngikutin prosesnya Tuhan, manut wahai apa yang Tuhan mau, saudara. Untuk menjadi proses karya seni, orang yang membuat, seorang pejunan membuat kunci, begitu sudah dia buat, kok kurang bagus, ada simetris, dihancurkan lagi, dibuat lagi, diputar lagi. Nanti begitu sudah selesai, wah udah bagus, dia taruh dijemur. Enak nggak dijemur, dipanasin? Sudah kering, masukkan ke dalam peleburan api, enak, dibakar di dalam peleburan api supaya semakin kuat. Nggak ada orang buat bata atau genteng yang dibakar, mesti dibakar dan juga istilah masukkan ke dalam tungku. Ingat, jadi untuk menjadi karya seni yang indah itu butuh proses, nggak instan. Untuk menjadi tanah yang subur pun itu kadang harus dirawat. Coba tanahnya subur, tapi begitu ada hama, ada yang lain dibiarkan, ya habis juga. Ya kan saudara? Ada kalanya kita harus membersihkan. Nah saudara yang dikasih, supaya apa saudara? Menjadikan kita sesuatu yang berguna. Situasi yang sekarang ini saudara, kita bisa bermanfaat buat orang lain. Kita ibadah di sini hanya tim musik, ada tim pelayan. Karena situasinya sampai tanggal 20 memang tidak diizinkan untuk rame-rame, kecuali jemaat atau kehilat yang kasiran boleh hadir karena lingkungan sini. Tapi dari luar kita tidak, saudara. Kenapa kita seperti itu? Ya kita ikutin aja. Yang penting kita tetap kehilat yang di sini maupun yang di rumah tetap bisa beribadah. Amin. Tetap sukacita kita nggak hilang. Jangan dipengaruhi, aduh ibadahnya cuma sedikit, orangnya nggak ada, terus kita terpengaruh. Harusnya hubungan hati kita dengan Tuhan itu yang tahu Tuhan kita dengan diri kita. Makanya jangan biasakan ngatur Tuhan, biarkan Tuhan yang ngatur kita. Jangan pernah Tuhan maunya saya seperti ini, tapi maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi berguna ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Nih Yesaya 55 ayat 8. Kilo makspotai kem velo darkekem drakai naum Yahweh, yang artinya sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Paham ayat ini saudara? Perhatikan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, artinya rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan kita. Jalannya kita beda dengan jalannya Tuhan. Nah supaya kita benar ya ikutin jalan dan rancangannya Bapak Yahweh. Amin. Naum Yahweh, firman Yahweh. Jadi ikutin daftar Yahweh. Jangan kita ngatur Tuhan, memaksa Tuhan. Bapak Yahweh itu sanggup merubah. Ini lagi pandemi, kira-kira Tuhan sanggup gak merubah? Wah seluruh bersih, steril, pasti bisa. Bapak Yahweh Maha Kuasa. Tuhan mau kita dipakai untuk jadi berkat. Bagaimana caranya? Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Amin. Menjaga kondisi. Tuhan sanggup. Bisa nggak Bapak Yahweh membuat orang bertobat sekaligus? Percaya pasti bisa. Tapi Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Jadi menjadikan berkat buat banyak orang. Kemudian saudara, yang ketiga menjadikan Abah Yahweh Besem Yeshua Masiah sebagai sang kreator atau sang pencipta yang sanggup menjadikan kita indah pada waktunya. Sadari bahwa yang menciptakan kita ini hanya Bapak Yahweh. Jadi serahkan, Tuhan maunya saya pakai apa? Saya diciptakan Tuhan karena Tuhan punya rencana. Jadi menjadikan Abah Yahweh Besem Yeshua Masiah sebagai sang kreator. Saya diciptakan Bapak Yahweh. Jadi saya mau apa yang Bapak Yahweh kehendaki dalam hidup saya. Jangan mau karena saya yang ngatur Tuhan. Paham saudara? Jadikan kita, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Bapak Yahweh sang kreator kita. Amin saudara. Wis Tuhan maunya saya dibentuk kayak apapun, wis terserah. Saudara yang dikasih oleh, saya mau dijadikan, dan setiap orang berbeda-beda. Makanya tadi saya bilang orang wajahnya wis berbeda. Tangannya sama, punya tangan dua, kakinya sama, punya hidung ya sama, punya mata ya sama, punya bibir sama, telinga sama, rambut sama, kepala sama, tapi wajahnya berbeda. Makanya orang menikah itu karena wajahnya berbeda. Coba kalau wajahnya sama semua, keliru kabeh. Padahal semua sama-sama punya hidung, sama-sama punya mulut, saudara. Tetapi tidak bisa, saudara.
Itu dibuat berbeda supaya kita tahu posisi kita ada di mana. Amin. Kalau kita yang punya tangan, gunakan tangan kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Paling tidak untuk mengangkat tangan memberkati yang lain. Kalau saya punya kaki, saya gunakan kaki saya untuk melangkah, untuk melayani orang lain dan menjadi berkat, bukan untuk nendangin orang lain atau tangannya untuk mukulin orang lain. Kalau saya punya mata, saya akan gunakan untuk melihat hal yang ajaib yang Bapak Yahweh berikan. Kalau saya punya mulut, saya akan gunakan untuk memuji kebesaran Bapak Yahweh, bukan untuk ngomongin orang, bukan untuk mencela orang, bukan untuk menghakimi orang atau bahkan memojokkan orang, tapi gunakan untuk memuji memuliakan Bapak Yahweh. Amin. Jadi semuanya, kalau saya punya telinga, saya akan gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat saya kuat. Bukan ini baru dapat informasi, waduh ini sekarang sudah semakin berat, takut. Ya kalau kita lihatnya dengar seperti ini, coba kalau sekarang ini nggak ada Facebook, nggak ada HP, orang nggak tahu kita ini ada pandemi apa tidak. Betul nggak saudara? Ono pagebluk apa ora ya ora ngerti, saudara. Tapi karena sekarang informasi, nah informasi ini disebar ada dua, ada yang benar, ada yang hoax. Lah kalau yang kita dengar itu yang benar, oke lah. Kalau yang didengar yang hoax, isinya takut terus. Imun tubuh kita turun. Kita harus yakin kita ini miliknya Bapak Yahweh. Pasti lindungi seperti yang penting kita tidak melanggar aturan dasar Elohim. Amin. Kita tetap setia kepada Bapak Yahweh bersama Yeshua Mashiach, bukan melanggar. Terus yang terakhir kita lihat ayatnya, Yesayahu pasal 43 ayat 21. Amsu yatsarti li tehilati yesaperu, umatku yang telah aku bentuk. Perhatikan, umatku yang telah aku bentuk untuk diriku sendiri. Jadi kita dibentuk Tuhan itu untuk Bapak Yahweh, bukan untuk yang lain. Saudara, makanya jangan berikan tubuh kita kepada setan. Jangan berikan tubuh kita kepada dunia. Karena kenapa? Umatku yang telah aku bentuk diciptakan baik untuk diriku sendiri, untuk Bapak Yahweh. Amin. Untuk Bapak Yahweh. Untuk diriku sendiri akan menyatakan pujian-pujian untuk diri Bapak Yahweh, untuk kemuliaannya, untuk menyatakan kepujian. Ternyata Bapak Yahweh dahsyat. Ciptaan Bapak Yahweh itu sempurna, luar biasa. Inilah yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Makanya sekali lagi saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, umatku yang telah aku bentuk. Yakin gak kita ini dibentuk? Kita ini semua tanah liat, kita semua ini dari tanah. Gak ada yang, sekali lagi gak ada yang terbuat dari emas batangan atau dari besi. Kita semua terbuat dari bahannya itu sama, kita semua. Tinggal kita mau jadi apa. Mungkin saudara ada yang dijadikan tanah yang subur, saudara mungkin ada yang dijadikan guci, saudara ada yang dijadikan piring, ada yang dijadikan. Tetapi saudara harus tetap berguna buat banyak orang. Dan sekali lagi untuk kemuliaan Bapa Yahweh Elohim. Amin. Khomer, saudara, khomer yang atau tanah liat. Kita ini tanah liat. Sekali waktu semuanya kembali menjadi tanah. Sekali waktu semuanya pun akan kembali menjadi tanah, saudara. Dan kita akan dikembalikan. Gak ada lagi yang bisa kita banggakan. Saudara mau sehari ke salon 7 kali, begitu saudara dipanggil Tuhan, semuanya kembali kepada tanah. Dan tidak ada lagi yang saudara tinggalkan. Tetapi kalau saudara kembali kepada Bapa Yahweh dengan tubuh yang mulia, jaga kekudusan, maka tubuhmu akan dikembalikan oleh Bapa Yahweh dengan tubuh kemuliaan yang luar biasa. Amin. Makanya jangan pernah pergi dari Tuhan. Umatku yang telah aku bentuk untuk diriku sendiri. Kalau kita yakin kita diciptakan Bapa Yahweh untuk Bapa Yahweh, maka nyatakan pujian kepada Bapa Yahweh. Amin. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah? Yuk 1, 2, 3. Menjadi tanah liat yang siap dibentuk oleh Abba Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang musik ini, singer, pemain musik maju ke depan dan kita akan duduk sehidangan dengan Elohim.